Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Baiklah, kami dari kelompok terakhir atau kelompok 3 akan memaparkan pengelolaan berdaya. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bulia. Dan Bulia di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya akan saya perkenalkan dari kelompok kami. Saya sendiri, Bulia, habis itu yang kedua Pak Atta, yang ketiga Pak Rofi, dan yang keempat adalah Pak Jawandri. Baiklah, saya akan memulai mempresentasikan hasil diskusi, yaitu pengelolaan sumber daya. Yang pertama yaitu adalah modal manusia. Jadi modal manusia yang berada di sekitar sekolah kami, pertama adalah dekat dengan Universitas Negeri, terus ada industri tahu tempe, kantor kecamatan Payung Sukati, rumah sakit Prima, dekat mall SKA, Living World, dan Transmart. Jadi modal manusia ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembelajaran sosial, seperti contohnya kalau misalnya Universitas Riau itu kami terkadang kami pernah menggunakan laboratorium FKIP Unri untuk pembelajaran karena hasil-hasil karya yang dibuat oleh mahasiswa itu biasanya lebih bagus dan anak-anak jadi terpicu untuk berkreasi dalam membuat sebuah produk untuk goalnya adalah dalam karya tulis ilmiah. Terus kalau industri tahu tempe itu adalah wadah pembelajaran IPA yang biasanya untuk melihat pada materi bioteknologi. Kecamatan Payung Sukati banyak hal yang selama ini kami lakukan bersama pemerintahan Kecamatan Payung Sukati, pemerintahan kecamatan yang mengundang kami ataupun kami yang mengundang pemerintahan Kecamatan Payung Sukati dalam setiap acaranya. Kalau selanjutnya adalah modal lingkungan. Modal lingkungan ini adalah pemanfaatan waduk Universitas Riau sebagai bahan pembelajaran, terus pemanfaatan kebun rambutan. Jadi kebetulan kebun rambutan ini sebenarnya di sekitar sekolah saya. Kebun rambutan ini sering digunakan kalau dalam mata pelajaran olahraga itu biasanya bikin acara hiking yang keluar dari sekolah seperti itu, maksudnya tidak berada di sekolah kayak gitu. Terus industri tahu tempe tadi sebagai wadah pembelajaran siswa dan kantor PLN Auditorat TNI AD. Nah, biasanya kalau misalnya pada auditorat TNI AD angkatan itu adalah kami bekerja sama dalam kaderisasi OSIS. Dalam kaderisasi OSIS atau dalam LDKS yang awal masuk siswa itu biasanya dibimbing oleh TNI AD. Biasanya TNI atau misalnya kami biasanya bekerja sama orang dari yang di dekat Kartama. Yang di dekat Kartama TNI AU. Terus yang ketiga modal finansial. Nah, modal finansial yang paling dekat dari yang ada di sekitar sekolah itu adalah ada gedung XL, ada kantor pegadaian, terus ada beberapa wali murid yang memang kami identifikasi yang memiliki pemangku keputusan atau yang memiliki jabatan penting di perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan kafe atau BUMN yang ada di sekitar Kota Pekanbaru, bahkan di luar Kota Pekanbaru. Modal sosial yang keempat adalah modal sosial. Pak Atta boleh dibawakan? Udah nih Bu ya, udah jalan ya? Nggak jalan Pak Atta. Sinyal. Kelompok kami ini titik koordinat. Titik koordinat kelompok kami ini memang susah sekarang nih Pak. Oke, modal sosial yang pertama itu adalah lingkungan perumahan.
perumahan. Jadi di dekat sekolah itu biasanya di sekolahnya banyak perumahan. Biasanya pemanfaatannya adalah pemberdayaan, mengajak manfaat sekitar untuk membersihkan lingkungan sekitar. Biasanya ada undangan, terus kita juga bekerja sama dengan pasukan Orange yang ada di Pekanbaru, sama pemerintahan Kecamatan Pariwisata untuk membersihkan lingkungan kita. Jadi gotong royong dan bakti sosial itu kegiatan tahunan yang biasa dilakukan. Yang kelima, modal fisik. Modal fisik adalah sekolah dikelilingi oleh jalan aspal dan beton. Terus ada fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit Prima yang dekat dari sekolah. Terus ada rumah sakit Hermina. Listrik dengan pemakaian biaya sendiri. Jadi kebetulan kami kayak saya, Pak Hatta, Pak Jawami di sekolah swasta yang memang banyak memerlukan biaya sendiri. Banyak memerlukan, maksudnya gimana mengusahakan seperti listrik itu kami bayar sendiri seperti itu dengan fasilitas yang ada. Jadi diusahakan modal fisik itu selama ini kami membayar sendiri dengan bantuan finansial dari lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Modal politik, banyak hal yang selama ini kami berdayakan dari bantuan beberapa komite sekolah, anggota dewan yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah maupun wali murid dari sekolah kami. Yang ketujuh, modal agama dan modal budaya. Modal agama dan modal budaya ini karena kalau kami ada sekolah yang homogen, maksudnya saya dengan sekolah Pak Hatta itu kebetulan sekolahnya memang Islam, sekolah Islam. Terus sekolahnya Pak Jawandi juga sekolah Kristen ya Pak Jawandi. Ya Bu. Ya. Jadi lebih jadi sebuah sumber daya dengan hal itu. Jadi ketika mengadakan sebuah acara keagamaan lebih gampang karena di daerah yang homogen, di siswa yang homogen dan orang tua yang memiliki agama yang homogen seperti itu. Yang kedua, terdapat paguyuban Jawa di sekitar sekolah, sama sepertinya dengan yang di dekat sekolah Bu Murita. Dia memiliki reok kebetulan, ada juga kayak campur sarinya. Jadi itu insya Allah saya pun karena membuat aset seperti ini jadi kepikiran untuk mengadakan elaborasi acara kebudayaan bersama paguyuban Jawa yang ada di sekitar sekolah. Ada tambahan dari Pak Hatta atau Pak Ruki atau Pak Jawandi? Iya, maaf tadi Bu Lia ketika presentasi dan saya jelek. Jadi terlempar dari Ini nampak kan Pak Hatta? Ini kan kampung Pak Budi. presentasi saya nak nampak ya? Nampak Pak. Oh nampak. Nampak. Ini udah saya banting dah. Terima kasih Pak Rofi. Apa Pak Hatta mau tambahkan? Baik. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kayaknya enggak ada Pak, udah paham semua kayaknya Pak. Oh mantap. Mungkin saya sedikit menambah. Pak Rofi apa kopi itu? Modal manusia. Nah, tadi kan setelah kami ini kan cenderung posisinya itu berada di mall, baik buat kapal atau transport. Nah, ini kami manfaatkan sebagai Baca robot keluar. kami manfaatkan untuk ini. Biasanya pemanfaatan mall besar itu mungkin menyambung dari punya Pak Hatta. Oh ini promosi. Sering ada promosi kalau kami sekolah swasta tempat promosi itu Pak. Iya. Promosi siswa baru ya? Iya, jadi kami buka stand biasanya Pak di mall-mall buka stand di sana. Kayak gitu. Baik.
Oke, ada tanggapan dari kelompok 1, bukan. Kemudian Pak Yatul, dan kelompok 2 Pak Irwan, Bu Murita dan Bu Ya. Mai. Ada tanggapan silakan. Pak Budi mau tanya mungkin ini Pak Budi ya. Saya ada pertanyaan, Pak. Ya Pak, terkait silakan, dengan Pak modal Iwan. manusia ini Pak. Ya. Saya. Iya, silakan Pak Iwan. Pak Iwan enggak sama kami Ya, nanya Pak, kan ini Pak Iwan? terkait dengan- Pak Iwan? Enggak nanya sama kelompok 3 kan? Pak Iwan, Robi ya, Pak Iwan. Pak Robi ya, terkait dengan modal manusia ini berarti kan kita apa Pak ya? Ini modal manusia ini kan di apa namanya ditampilkan tuh dekat dengan universitas gitu, dekat dengan SKA dan sebagainya gitu ya. Berarti lebih kepada keluarnya Pak gitu ya, mampu memanfaatkan bukan ke dalam misalnya kalau misalnya di sekolah ada instruktur nasional itu tidak bisa dicantumkan di dalam bagi modal manusia itu Pak gitu. Apakah bisa dicantumkan misalnya di sekolah kita ada instruktur nasional begitu kan, bisa dimakamkan untuk pelatihan-pelatihan yang ada di sekolah kita sendiri begitu. Itu apakah bisa dimasukkan dalam modal manusia yang ke dalamnya begitu? Iya. Jadi gini, kalau model manusia ini fokusnya adalah kepada profesinya manusia atau seseorang itu apa. Kemudian bisa juga dilihat dari skillnya, ya, kompetensinya, gitu ya. Itu gambaran secara umum. Nah, kemarin tugasnya adalah kita mengidentifikasi sumber-sumber daerah yang bisa digunakan untuk sekolah. Nah, tinggal batasannya aja. Kalau kemarin kita membatasi ya hanya pada sumber yang ada di daerah kita secara umum ya. Nah, ketika ada seorang guru atau bahkan kepala sekolah di sekolah kita profesinya atau sudah lisensinya sebagai instruktur dan seterusnya, itu bisa digunakan kan menjadi sebuah sumber daya bagi sekolah gitu ya. Tetapi untuk di tugas ini tidak dimasukkan tidak apa-apa. Karena kalau internal tuh pasti kita sudah dapat dan kita harus berdayakan. Nah, sekarang yang kelupaan itu kan sumber daya luar sekolah yang selalu kita abaikan gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada kepala sekolah mengabaikan instrukturnya ya. Gitu ya. Ada. Aduh. Jangan, nggak boleh. Bahkan sekarang harusnya kepala-kepala sekolah itu termasuk pengawas sekolah harus memberdayakan Bapak Ibu sebagai tim ahli peningkatan pengembangan mutu sekolah. Takut Gitu. tersaingi, Pak. Oh iya. Sebabnya besok kepala sekolah itu harus yang ikut program penggerak. Karena kalau tidak ya tidak matching, tidak sinergis ya. Betul, Pak. Wah. Tunggulah. Betul, tunggu aja Pak, saatnya adanya. ya. Kita kayaknya semangat tuh jadi kepala sekolah. Iya. Pak Budi, boleh tanya tak, Pak? Iya. Boleh. Pak Budi, yang kalau yang untuk tugas demonstrasi kontekstual, kita kan harus